Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Hari ini kita baru saja kedatangan produk dari Soundbase. Kali ini power amplifier. Ini ya, yang ini sudah proses dibuka. Ini yang tipe R4400. Nah, tipenya yang sampernya ini R4600, yang sampernya R4200. Nah, oke, seperti tipenya kita lihat apakah ini power model slim. Wow, dia modelnya ukuran 2U teman-teman, jadi nggak slim-slim banget ya. Oke, kita lihat dulu ke manual booknya. Ini teman-teman, kita baca dulu ke manual booknya. Ini yuk. Oh, ini yang sekarang kita buka, ini yang tipe R4400 ya. Untuk wattnya nanti 8 ohmnya di 4 kali 500 watt. Jadi iya 500 watt ini. Oh ya, tak pikir 400 watt, ternyata 500 watt. 8 ohmnya ketemunya di 4 kali 500 watt, 4 ohmnya ketemunya di 4 kali 750 watt. Ini bisa di breed, 8 ohmnya ketemunya kalau di breed di 1500 watt. Powernya 4 channel. Lalu ukurannya ini 2U ya untuk casingnya. Casingnya 2U, beratnya 14,5 kilo. Ini beratnya 14,5 kilo teman-teman. Dan ini powernya topologinya jenisnya kelas A. Yuk kita keluarkan. Power kelas A dari produknya Soundbase. Nah, op. Kita parkir. Kita keluarkan dulu untuk unitnya. Pak Nyong, dipasnya dulu mas, dipasnya sih mas. Parkir kita Pak Nyong. Kita taruh atasnya sini nggak apa-apa. Rasido. Arep puter mang kita. Oke, kita taruh sini ya, rotor sini. Nah, rotor ini ya. Ini yang 4400 ya, artinya 4 kali 500 watt. Ini saya kira di 4 kali 400 watt, ternyata malah 500 watt teman-teman. Oke, kita taruh sini speknya. Lanjut, sekarang ini yang tipe R4600. Ini 4 channel juga dari produknya Soundbase. Memang kita dapat sampel produk Soundbase ini banyak, terutama di power amplifier untuk yang 2 channel dan juga 4 channel. Saya akui perkembangannya luar biasa daripada power Soundbase, karena mengingat sekarang power amplifier memang sudah merambah ke berbagai sektor ya. Maksudnya penggunanya mulai dari ke tempat karaoke, terus tempat rumahan sudah menggunakan sound model seperti ini. Dan ini rekomendasi banget artinya, karena ini bisa dibilang power untuk kelas rumahan atau kelas cafe atau kelas restoran seperti itu. Jadi sangat rekomendasi banget. Jadi kalau menurut saya buat teman-teman sekarang punya pilihan dari Soundbase, khususnya buat yang pengen mempunyai power amplifier murah. Dan ini nanti harganya, informasinya semuanya di bawah 3 jutaan. 4 channel di bawah 3 jutaan. Karena memang ini produk dari Soundbase yang diperuntukkan untuk mungkin teman-teman kalau digunakan untuk di rumah, untuk digunakan nanti di kafe-kafe, untuk live cafe, restoran, ini powernya. Atau mungkin di tempat-tempat ibadah, digunakan untuk speaker kolom, speaker yang model dinding, yang wall speaker dan lain-lain. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan produk Soundbase, sudah pasti saya sudah mengakui kualitasnya, terutama di power yang kemarin kita tes ya, kelas GB-nya mantap banget. Dan saya penasaran ini kelas H-nya seperti apa. Ini kelas H 4 channel produk dari Soundbase, mulai dari 500 watt tadi. Dan kalau yang ini sekarang kita lihat berapa wattnya ya. Nah ini teman-teman, ternyata di sini wattnya untuk yang tipe Soundbase tipe R4600 ini 4 kali 600 watt. Kalau ini sama tipenya ya, wattnya ya, 4 ohmnya ketemunya di 4 kali 900 watt. Kalau di breed ketemunya di 1800 watt. Ini beratnya 15 kilo pas. Sama ya, casingnya ini 2U. Casingnya sama 2U. Oke, sekarang kita keluarkan unitnya. Jenisnya juga kelas H, sama. Oke. Ini teman-teman. Ini Nah, kelengkapannya dimasukin dulu biar nggak cemet nanti. Nah, nanti dikasihkan atasnya sini. Nah, kelengkapannya kita atur dulu teman-teman ya. Dan habis ini langsung kita Nah, dan habis ini langsung kita taruh atasnya nanti. Nah, yuk. Sekarang kita taruh atasnya sini. Nah, sip, jos. Oke, mantap. Ini ya yang tipe R4600, 4 channel kali 600 watt. Oke, sekarang yang tipis. Nah, ini sudah pasti 1U, nggak mungkin 2U. Ukurannya segitu ya, sak kardus JLMS. Ini tipe R4 2200.
Nggak tahu tipenya 4200 wattnya berapa, kita cek dulu ya, monggo. Nah ini teman-teman ya, lapisannya lumayan keren. Ini semua ada spesifikasinya ya dari Soundbest ya. Nah ini yang tipe R4200, ternyata wattnya 8 ohmnya di 4 kali 300 watt, 4 ohmnya ketemunya di 450 watt. Mantap ini. Di BTL ataupun di Brit ketemunya di 900 watt. Wah mantap. Ini ukuran 1U, ini beratnya 12 kilo. Ringan ini 12 kilo ya. Tapi ini bukan SMPS. Coba kita keluarkan Mas. Ternyata ini juga bukan SMPS, tapi ini menggunakan power supply trafo juga. Menggunakan trafo model toroid. Bukan SMPS. Kita keluarkan dulu. Nah, ternyata Soundbest meskipun 1U, tapi ini powernya bukan SMPS ya. Jangan salah. Buat teman-teman biasanya nek SMPS ada yang rodok-rodok wedi nganggo ya. Ini bukan SMPS ya. Ini bukan SMPS, tapi ini menggunakan trafo juga. Nah, sekarang teman-teman, kita langsung bongkar ya. Kita pengen lihat dalamnya. Kita langsung bongkar. Anu nih gereng ya. Obengnya. Manual ya. Manual tadi ya. Oke, manual aja ya teman-teman ya. Kita buka ya. Mas, wangi Mas. Ojo gak usah nyekel obeng gue. Ngewangin Mas Hasan nanti. Mas dibantuin nanti obeng apa ini baut-bautnya. Terus ini plastiknya Mas, nyari plastik. Nah ini saya buka langsung. Ya. Ini coba. Ini kita buka langsung ya, karena buat teman-teman ya gimana ya, kadang itu kalau kita mereview power amplifier wes ada aja Mas, kalau nggak dibuka rasanya kok bohong dan lain-lain. Oke, kita buktikan. Power seharga di bawah 3 juta apakah layak dihargai segitu dengan watt yang tertera? Karena saya nggak mau juga sih kalau watt ternyata nggak sesuai, mendingan kita meneruskan 300 watt tapi beneran 300 watt. Ojo dicilkan. Ini sama nggak? Sama semua bautnya. Nggak apa-apa ini. Yowes. Cilkan satu ya. Oke, kita keluarkan Mas Hasan. Oke, buat samping. Oh, sampingnya masih ada bautnya. Pelan-pelan. Kita sambil duduk di sini teman-teman ya. Sambil kita membongkar power dari Soundbest R4200. Bautnya banyak. Ini power amplifier Soundbest ini yo, saya mengakui ya kualitasnya. Untuk yang kemarin saja saya malah lebih seneng ya pakai kelas GB ini Soundbest. Oh enak, karakternya, duitnya dapat, gelarnya dapat, tenaganya lumayan. Harganya cuma 5 jutaan. Nah sekarang ini yang 4 channel harga di bawah 3 juta. Apakah kualitasnya juga bisa diandalkan di bawah 3 juta ya teman-teman ya. Oke, ini sudah terbuka. Yuk kita buka. Nah, untuk yang R4200, yuk ditarik ke belakang dulu Mas. Nah oke, anu nih dok ini Mas. Nah biar nggak anu nanti ya. Ini teman-teman ya, kita taruh sini biar aman. Oke lanjut Mas Hasan, bongkar untuk yang R4600. Ini ya, kalau teman-teman melihat mungkin sekilas ini powernya kayak SMPS modelnya, tapi dia menggunakan trafo toroid model tipis ya, 1U. Karena sekarang ya banyak power amplifier yang menggunakan model seperti ini. Jadi untuk trafo ini pembuatannya dibuat tipis. Ini sama pembuatnya. Nah, ini 4 channel ya teman-teman ya. Tapi finalnya saya kurang tahu di dalam, di bawah ini. Enggak kita buka ini teman-teman ya. Kalau yang ini nanti kayaknya kelihatan, kalau yang ini enggak kelihatan. Tapi dia menurut saya ini hampir mirip kelas AB ya, mirip-mirip ya. Tapi ini kelas A dari sananya ya. Topologinya. Sebenarnya kelas A adalah power yang disempurnakan dari kelas AB juga teman-teman. Yang penting itu suara one nanti ya. Yang penting suara one. Yang pasti ini bukan kelas DB. Oke, sekarang kita lanjut buka untuk yang R4600. Oke, kita buka. Di deweknya ya Mas, beda atau bautnya? Iya. Kalau beda bautnya disendirikan ya teman-teman ya. Oh, kalau yang ini trafonya ada tempat bautnya juga, ada bautnya.
Kalau yang ini tadi nggak ada ya mas, langsung ya dipepet sama casing tok ya ini. Oh, sama casing. Kalau ini elko-nya juga 4 teman-teman ya, elko-nya 4. Jadi per channel nanti satu elko. Ini 63 volt 6800 UV. Yang ini elko-nya ada 4. Jadi per channel 1, 2 channel 1, 3 channel, 4 channel 1. Nah, modelnya seperti ini powernya. Biasanya ini Clarity. Nek pernah saya dulu pakai model seperti ini, powernya Clarity. Coba kita buka yang R4600. Nah, ini beda ya teman-teman ya. Jenis powernya sudah beda. Meskipun sama-sama di bukunya ini tertulis kelas A, sama-sama kelas A, tapi jenis powernya berbeda teman-teman. Di sini untuk elko-nya juga sama ya ini. Per channelnya berarti kurang lebih 1. Ini menggunakan elko-nya 8200 UV, 100 volt kalau yang ini. 100 volt. Kalau ini finalnya ini yang tipe R4600 ya. Ini finalnya ada 3 set per channelnya. Per channel 3 set. Jadi 3 set. Ini yang diklaim dari sana 600 watt. Ya menurut saya ini layak ya. Kalau trafonya juga lumayan besar. Nah, ini teman-teman, kalau di sini tertuliskan untuk outputnya trafo di 62 volt ya. 62 volt. Yang ini, kalau yang ini tadi trafonya keluarnya berapa nih? Liter. Nah, kita inceng dulu teman-teman. 38 volt teman-teman. Ini 38 volt. Kalau ini 62 volt tadi. Kalau yang sebelah sana coba ya perbedaannya seperti apa nanti. Ini satu pabrik ya teman-teman ya. Jadi satu pabrik Soundbase punya. Mantap. Ini apa? Potong 100. Terus kabel inputnya HP speaker DAT apa? F18. Inputnya mati atau Akai. Akai. Anu, RCA. RCA ya. Saya engko tak delokne sik. 5 berapa tadi? Potong 100. Piro wong itu kene siji apa loro? Oke teman-teman, sekarang langsung kita buka. Deng deng. Ini yang tipe R4400. Deng deng. Wow, mantap. Apa Mas? Ini bautnya. Kalau yang ini diklaim tadi dari sana 500 watt ya tadi, 500 watt. Kalau ini trafonya, ini yang tulisannya berapa trafo nih? Oh, enggak ada tulisannya teman-teman, yang ini polos. Yang ini trafonya masa mirip ya? Beda ya tapi. Oh, beda teman-teman. Kalau yang ini sampai habis ini gulungannya. Kalau yang ini masih sisa, jadi ini lebih kecil. Nah, jelas beda ya. Jangan dianggap sama, beda watt. Untuk elko-nya sendiri beda juga. Di sini 100 volt 6800 UV. Jadi besaran yang ini tadi ya, 8000 tadi. Nah, dan kalau yang ini finalnya ada 2 set. 2 set saja ini per channelnya. Ini 2 set, yang tadi 4 set. Jadi beda, sudah pasti. Dari segi powernya jenisnya sama, tapi finalnya beda, power supply-nya beda. Yang pasti seperti itu. Jadi kalau yang ini sama ini sebenarnya sejenis ya, sejenis. Cuman yang membedakan wattnya. Ini wattnya memang lebih besar, dia 600 watt, ini 500 watt. Kalau yang ini tadi, nah, kalau yang ini tadi jelas beda ya. Secara power sudah beda, yang ini keluarnya 200 watt. Oke, teman-teman ya, sudah bisa dimengerti sendiri ya. Nah, silahkan monggo, silahkan dilihat dengan seksama. Ini per channelnya finalnya 2 set. Ini channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Ini power supply-nya. Nah, power supply-nya seperti ini. Oke, yang di sini modelnya seperti ini. Jelas trafonya lebih besar ini ya. Dari segi trafonya 62 volt yang ini. Kalau yang ini elko-nya sama beda. Wattnya lebih yang jelas wattnya lebih besar ya. Finalnya juga sama. Di sini lebih berbeda dengan yang ini maksudnya. Tapi ini sama, 1, 2, 3, 4 ini sama. Jadi per channel karena wattnya sama juga. Yang beda yang sini. Nah, trafonya modelnya seperti ini. Elko-nya ada 4 di sini per channel 1. Nah, sama modelnya seperti itu. Oke, teman-teman ya. Wah, mantap. Jos. Produk dari Soundbase tipe R4600, R4200 dan juga tipe R4400. Oke, sekarang saatnya kita uji coba suaranya. Mas, nggak yarkis ya, Mas? Kita jejer di sini dan kita dengarkan untuk suaranya.
Kita langsung dengarkan nanti untuk yang 4400, 4600 dan juga 4200. Hah? Untuk yang nama Pusaka Purworejo. Apa nih? Nomor. Telepon nah. Mbok tulis di cetakan. Anu ya nanti di manual lah. Nah, ya ini mau tak Manual. Oh sih, bentar. HP ini saya dipakai. Orang ada tadi? Belum ada. Lah lama nih saya. Cetakan toh? Ditidurin ya, Mas. Ditidurin biar cukup muat banyak. Oke, langsung kita coba ya, teman-teman. Dibantuin sih, Mas. Mas Bro. Mas Bro, bantuin dulu Mas Bro. Oke. Di sini langsung kita akan tes rotor ini, Mas. Di sini langsung akan kita tes. Mepet. Hilang. Mepet. Oke, yang paling kecil powernya sini. Yang buatnya paling kecil. Kita buat urutan ya. Ini buat yang paling kecil. Lek nyobane dari yang paling kecil dulu buatnya. Sik Mas, sing sandure ya kuwi. Nah, angkat rene. Nah, ini yang paling kecil sini, taruh sini. Lah ini satu sini. Yo. Oke. Soundbass punya teman-teman. Full 4 channel ya kelas A. Jos. Rotor sini, Mas. Oh, wes. Yang satunya sini, Mas. Yang buatnya paling besar. Yang buatnya paling besar kita taruh sini. Ini bawahnya saya juga pakai soundbass loh. AX 1800 teman-teman. Ini kelas GB dari soundbass ya. Kelas GB horeknya soundbass ini. Nah, keren ya powernya ya. Oke. Sekarang Mas Hasan coba yang ini dulu Mas. Dimasukkan ke stop kotak. Langsung kita tes Mas. Tolong HP ku Mas. HP ku. Ambilkan Type C Mas. Type C to XLR. XLR nanti itu. Type C tuh iki XLR sing biasanya buat foto mang lo gede. Ayo lari yo. GPL yo. Teman-teman masih pada nunggu nih yo. Nah, ini teman-teman modelnya power dari Soundbass. Dengan tipe R4200 4x200 watt. Oke Mas, sing iki sik Mas, lainnya jangan dulu. Satu dulu Mas. Engko lari ke strum masih cekel. Nah, kabel speakernya ini ya. Ini langsung saya mode stereo ya. Langsung kita main maaf, urung tak review belakangnya teman-teman. Nah, untuk inputnya nanti ada 4, ada input A, input B, input C dan juga input D. Untuk input A nanti bisa di link, input C juga bisa di link. Jadi linknya cuma satu ya. Jadi kalau linknya bukan A link sendiri, B link sendiri. Tapi yang link ini cuma yang A sama yang C. Ini tujuannya apa? Kalau teman-teman nanti semisal main paralel, otomatis yang ini bisa di-link ke speaker ataupun ke ampli satunya, yang ini juga bisa di-link ke ampli satunya. Oke, ini sensitivitasnya ternyata bisa diatur juga loh teman-teman. Sensitivitasnya bisa diatur juga. Sensitivitasnya bisa diatur juga. Nah, ini bisa dibuat 1.0 volt, bisa dibuat 0,7 volt. 1.0 volt, 1.4 volt. Tapi ini saya buat di 1.0 volt teman-teman ya. 1.0 volt kalau saya. Inputnya bisa dibuat stereo, paralel dan juga breed. Ini tak buat stereo ya. Stereo sudah. Mas Hasan, kabel speaker mana? Ini saya pasang di input A dan B ya. Main stereo ya. Main stereo. Ini input A, maaf output A dan B. Speakernya dinaik nih Mas. Neng atas Mas. Biar lebih wow Mas suaranya Mas. Oke, dinaikkan. Kita naikkan. Oke, langsung kita cek sound untuk suaranya ya. Oke, sekarang kita dengarkan untuk suaranya. Ini ya tipe R4200 produk dari Soundbass. Saya nyalakan. Loh, kipasnya ndi? Kipasnya ini teman-teman ya. Loro tok iki. Loro tok kecil. Tapi yo nggak panas pastinya ya. Oke, kita lihat ya nanti ya responnya ya. Teman-teman ini kipasnya. Ini kipasnya biasanya saya punya kipas kayak gini banyak karena dulu kita bermain komputer server ya. Komputer server, tapi yang dia ukurannya segini sih, tapi dia lebih panjang. Jadi buatnya lebih besar. Bau banter tapi memang. Kalau yang ini kita kurang tahu ya, coba klik. Oh, banter cilik teh. Saya dulu pernah menggunakan kipas-kipas seperti ini ya ketika kita bermain di komputer server. Rak yang biasanya model rak, komputer model rak menggunakan ini kipasnya. Lampunya nyala nih Mas, dalam. Oke, sekarang tak cek sound ya suaranya.
dari produk Soundbass R4200. Suaranya kudune enak, powernya aja canggih kayak gini teman-teman ya. Kalau menurut saya ini harga 2 jutaan oke lah, harga 2 jutaan dapat kayak gini loh. Dan dia 4 channel teman-teman ya. Ini saya pastikan ya, kalau digunakan untuk speaker contohnya masjid, musola atau tempat karaoke ya yang menggunakan speaker 10 in, 8 in di dinding, ini saya pastikan suaranya resik. Modelnya kayak gini teman-teman komponennya. Ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman yang mau instalasi mungkin wall speaker, terus speaker kolom, mungkin juga speaker yang model-model speaker apa ya, speaker model sejenis itu ya, speaker karaoke. Ini rekomendasi. Oke, saya coba cek sound suaranya. Oke, dan ini teman-teman ya, perlu kita kasih tahu teman-teman, ini saya menggunakan speaker 15 in loh ya ini. Ini bukan 8 in atau 12 in. Ini 15 in. Ini 15 in. Ini wattnya 600 watt. Ini 600 watt per boxnya. 15 in 600 watt per boxnya. Ini impedansnya di 4 ohm. 600 watt 600 watt. Dan teman-teman lihat sendiri tadi, power sekecil ini, setipis ini, digo 15 in kenceng. Suaranya power sih ya, clarity ini dapat banget. Jadi otomatis kalau teman-teman nanti di rumah menggunakan mungkin speaker 8 in, 10 in, 12 in sudah pasti suaranya top. Yang jelas yang model seperti ini engko dikoi sing 15 in double model set fill ya jangan. Ini saran saya maksimal ini ya, speaker saya 15 in. Jadi kalau teman-teman nanti menggunakan di musola, masjid contohnya atau di tempat ibadah yang lain atau mungkin di restoran, di rumah buat karaokean, saya sarankan per channel ini satu speaker, artinya satu box. Jadi sudah bisa 4 speaker ya. Satu box, satu box, satu box, satu box. 8 in, 10 in, 12 in. Oh, jan, mantep ini. Jos tenan. Oke, sekarang kita pindah ke sampingnya. Ini sekarang saya matikan. Sekarang saya pindah ke sampingnya, teman-teman. Ini yang ini tak cabut-cabut ya, Mas. Cabut. Yang sudah selesai cabut karena posisinya ditelanjangin kayak gini, dibuka nanti takutnya kalau ada apa-apa ya, konslet dan lain-lain. Nanti kena air gak sengaja. Sekarang kita pindah ke yang R4000 berapa? 4400 ya tipenya ya. 4400. Kalau yang ini linknya bisa di link semua. A, B, C, D link semua. Tapi kalau saya sih ya kadang diperlukan kadang enggak. Tapi saya seneng dari DLMS atau dari mixernya. Ini out A, ini out B. Ini input A, input B. Inputnya saya buat selektor Mas. Jalan selektor Mas. Inputnya saya buat di 1.0 volt, inputnya stereo ya. Saya gaya sedotan nih guys. Ini ngerah. Nah ini
Ini saya buat stereo di 1.0 volt ya, dipastikan dulu. Jangan main di 0,7 ya, kalau saya kurang suka. Suaranya soalnya boosting. Yang paling penai 1.0 volt atau dipelanin aja, lebih aman. Oke, sekarang ya kita langsung mainkan untuk suaranya lagu yang sama ya. Ini speakernya sama 15 in. Saya mainkan di yang tipe ini R4400 yang 500 watt. Wow, tenaga nih slot reso yo. Yang ini jelas lebih rusuh dibandingkan yang ini tadi. Karena yang ini memang secara wattnya mulai dari power supply, teman-teman lihat sendiri power supply-nya lebih besar dibandingkan yang ini. Dan yang jelas finalnya juga bisa lebih besar. Jadi otomatis meskipun mungkin kalau kita lihat sekilas ya drivernya mungkin mirip-mirip sama ini, tapi teman-teman sudah jelas beda ya. Yang ini sama ini aja sudah beda. Jadi semakin powernya kenceng pakai yang ini. Apalagi pakai yang ini ya, ini yang paling tinggi, yang tipe R4600. Oke, sekarang kita coba. Oke, sekarang kita lepasin dulu ya. Nah, kita lepasin dulu. Kita ganti yang ke tipe R4000. Nah, ini yang R4600. Kita pindah ke R4600 teman-teman ya. Oke. Kabelnya podo nih gini ya, modelnya input A, input B di sini. Sensitivitas kita buat sama ya. Di mode stereo semua 1.0 volt. Oke Mas, langsung dipasang dan sekarang kita dengarkan yang tipe R4600. Apakah ada perbedaan juga? Kudune wattnya ya slot gede, slot horeg. Kita pakai speaker 15 in. Kita tes ya. Modelnya wapi power ya. Casing ini bahannya bagus. Dia nggak kasar, potongannya bagus.
Yang ini bener-bener maksimal banget. Low-nya tebel, rendahnya dapat, pokoknya komplit banget. Ini yang tipe R4600. Sudah jelas ya teman-teman ya bahwa memang ini real, jadi bukan hanya beda casing. Kadang-kadang ya memang saya nggak bisa mungkiri ya, ada beberapa produk itu nulis buat kayak gini beda, casingnya sama, buatnya ditulis beda, isinya yo kurang berbeda. Nah tapi kalau yang ini benar-benar beda ya, yang jelas power supply-nya beda, isinya beda, yang ini juga beda. Jadi kalau teman-teman nanti melihat dari sekilas mungkin ngambil dari Google seperti ini ya mungkin dianggap sama ya, ini sama ini, karena ini mirip ya. Cara yo mirip, tapi ternyata wattnya di situ berbeda, isiannya berbeda, dan juga semuanya berbeda mulai dari sistem power supply-nya. Oke, baik ya, terima kasih ya teman-teman ya. Bagi yang nanti yang pengen beli produk dari Soundbest dengan tipe R4200 atau yang tipe R4400 atau yang tipe R4600, monggo. Kalau di sini kita selalu ready barangnya, tapi mungkin buat teman-teman yang pengen beli di luar PCT, mungkin yang ada di luar pulau, luar kota, jika pengen dikirim dari sini juga bisa. Atau kalau teman-teman mungkin di dekatnya teman-teman ada yang jual Soundbest, di sana juga pasti ready. Tapi kalau yang jelas di PCT bakalan selalu ready produk-produk dari Soundbest, khususnya di power amplifier. Terima kasih teman-teman ya. Nanti kalau mau beli langsung aja bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Mas